Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ini kita sebagaimana tadi yang disampaikan Bapak Sasari ya. Jadi kita sementara tidak melanjutkan materi tentang faraid ya, tentang warisan itu, karena memang benar banyak di sini jamaah yang tidak mengikuti dari awal ya. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan kembali kalau di ya, entah Al-Hidayah atau yang di musola ya juga ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sedikit sekedar untuk kita ada waktu 30 menitan di sini ya, sampai jam 6. Mencoba secara insidental untuk sedikitlah menjadi bekal kita Pak ya. Kita insya Allah sebentar lagi, kalau tidak salah, kita berada di penghujung tahun 1445 ini Pak ya. Dan pastinya kita akan memasuki tahun baru ya, 1446 Hijriah. Hari Ahad kalau tidak salah Pak ya, tanggal 1 Muharram itu. Besok ini kan, muslali tanggalan Muharram ini tanggalan Masehi itu. Tanggalan Hijriahnya lupa Pak ya. Nah, berarti artinya kalau tahun baru Hijriah memang identik dengan aktivitas yang namanya hijrah. Ya. Jadi begini Pak, kalau sekedar saya sedikit mengulas itu ya. Hijrahnya Nabi itu sebenarnya tidak di Muharram ini Pak. Rasul itu hijrah tidak di bulan Muharram. Tapi Rasul hijrah itu di akhir Safar Pak, aslinya Pak ya, sekitaran seminggu Kang, mau Safar mau buyar itu Pak. Jadi nanti Rasul kan tiba di Madinah itu bulan Rabiul Awal, karena Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah Rasul itu cuman kan memang pergantian tahunnya yang dihitung kan memang awal bulan itu kan Muharram. Sejak zaman jahiliyah juga awal bulannya sudah Muharram Pak. Nah hijrah ini sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat penting Pak ya, momentumnya kita. Dan kalau kita lihat secara bahasa lah ya, hijrah itu kan namanya hijrah itu pindah tempat lah ya. Kalau aslinya itu, mana aslinya itu kan berpindah dari negeri yang kufur, Mekah waktu itu kan ya, ke Madinah yang negeri yang iman. Dari Darul Kufri ke Darul Iman. Secara makna syar'inya, tapi secara umum yang namanya hijrah itu ya intinya sebuah perubahan lah Pak. Dan ini tidak bisa tidak ya, artinya kudu gitu loh Pak ya. Istilah harus ada pada diri kita yang namanya semangat hijrah ini Pak, semangat sebuah perubahan. Karena kan satu-satunya yang tidak berubah di muka bumi ini adalah perubahan. Karena orang itu akan terus berubah loh ya. Entah berubahnya itu lebih baik atau berubahnya lebih buruk. Jamaah pengajian aja kita di sini kan selalu berubah-ubah ya Pak ya. Kadang masuk yang baru, yang lama berhenti. Kan gitu kan ya. Perubahan itu ada yang berubah ke depan, ada yang berubah ke belakang, berubah ke kanan, berubah ke kiri. Tapi intinya semua manusia pasti akan senantiasa berubah.
Maka sebenarnya hijrah itu tidak bisa tidak, harus ada pada diri kita. Nah, hijrah perubahan ya. Nah, cuman dalam syarat itu perubahan itu harus perubahan yang lebih baik, Pak. Kalau kita tidak berubah, rumusnya tuh begini. Kalau rumusnya Quran, Pak ya. Di surat apa ya? Surat An-Nisa, pernah dengar tidak? Di surat An-Nisa ayat 97, di situ ada yang apa namanya itu? Ada isyarat yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit tadabbur di ayat itu ya, kesempatan 30 menit ini, Pak ya. Allah di situ kan mengatakan, menyebutkan tentang orang-orang yang tidak mau hijrah, Pak. Teks ayatnya itu aslinya kan menyebutkan tentang orang-orang yang tidak mau hijrah dahulu. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, dzalimi anfusihim, dalam keadaan mendolimi dirinya. Ini aslinya ayat ini berkenaan dengan dahulu waktu perintah hijrah turun ya. Rasul kan para sahabat hijrah semua dari Makkah ke Madinah, Pak. Yang namanya hijrah itu jangan dipikir kayak kita sekarang mau pindah rumah, Pak ya. Kalau sekarang pindah rumah, dari Tanggung ke Toranon gitu ya, itu kan gowo truk, gowo amben di gowo gitu, Pak ya, lemari di bawah, bufetnya di, bukan kayak begitu hijrah itu, Pak ya. Hijrah itu waktu itu berangkat orangnya saja, Pak. Jadi mereka tuh berangkatnya malah sembunyi-sembunyi kan, karena kalau terang-terangan dicegat karo orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi mereka tuh berangkat hanya bawa ya baju tok, sak cukupi. Sehingga hartanya ditinggal di Mekah, Pak. Rumahnya ditinggal, sawahnya ditinggal, ya simpanan asetnya ditinggal semua. Cuma kalau tidak begitu tidak bisa hijrah. Artinya hijrah itu bukan hanya pindah tempat, Pak, tapi meninggalkan semua. Bukan hanya meninggalkan keluarga, tapi bahkan aset semua ditinggalkan, Pak. Makanya perintah hijrah ini berat, Pak. Ya kalau waktu di Mekah melarat, Pak ya, tidak apot ya kan, karena tidak ada yang harus ditinggal. Lah kalau konglomerat di Mekah, hartanya banyak ya, rumahnya besar, aset sawahnya mungkin luas, terus ditinggal, itu kan diambil oleh sama orang-orang Mekah, Pak. Makanya di antara para sahabat, orang-orang sudah Islam, Pak, di Mekah itu ada sebagian yang tidak mau hijrah. Berat, Pak, mau hijrah, Pak. Kenapa? Harus meninggalkan ini harta-hartanya semua, Pak. Dan itu berlangsung sampai proses hijrah selesai. Tahun pertama Hijriyah, tahun kedua terjadi perang Badar kan? Tahun kedua Hijriyah terjadi perang Badar. Perang Badar Kubro itu di bulan Ramadan tanggal 17 ya. Nah, ketika terjadi pertempuran Badar itu, kaum muslimin di Madinah bertemu dengan orang-orang musyrikin dari Mekah di Badar, Pak. Jarak antara Badar dengan Madinah itu kan pernah kita sebutkan dulu 150-an, 160 kilometeran, Pak. Nah, ini ketika perang Badar ini, itu kan Abu Jahal sebagai pemimpin Mekah tertinggi waktu itu kan ya, itu memerintahkan semua laki-laki yang ada di Mekah ini wajib keluar, laki-laki dewasa maksudnya ya. Jadi wajib keluar ikut pasukan menyerang Muhammad dan sahabatnya di Badar, Pak. Nah, sedangkan di Mekah tadi kan ada orang-orang Islam yang sudah masuk Islam, cuman dia tidak mau hijrah, Pak. Sehingga akhirnya dia di Mekah itu nyengit-nyengit, Pak.
dia itu sembunyi-sembunyi. Maksudnya dia menyembunyikan keislamannya. Sebab kalau ketahuan dia Islam, sintekno karo Abu Jahal, Pak. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy tidak tahu kalau si fulan sudah muslim sebenarnya. Cuman dia tidak mau keluar dari Mekah. Kenapa? Abot, Pak. Berat dengan hartanya, rumahnya, sawahnya itu. Karena dia tinggal di Mekah, dengan sembunyi-sembunyi menyembunyikan Islamnya itu, ketika terjadi perang Badar ini, Abu Jahal kan tidak tahu kalau dia muslim. Pokoknya laki-laki wajib ikut ke Badar. Akhirnya terpaksa orang ini ikut keluar ke Badar bersama siapa? Bersama rombongan orang-orang musyrikin Quraisy. Dalam rangka apa ini? Berperang dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, wong Islam. Arti di sini muslim ngelawan muslim. Yang musyrikin Quraisy tidak tahu kalau ini muslim, Pak. Ketika ketemu di Badar, tentu orang-orang Madinah tahu ini. Loh, ini kan saudara kita. Ini kan Islam ini. Sekarang kok ada di kubunya Mekah itu ya. Sehingga sampai ada satu kejadian, sehingga orang muslim sahabat-sahabat Nabi itu kalau ketemu sama si saudaranya yang muslim ini di perang, mereka menghindar, Pak. Masa katanya perang kalau dulur dewe gitu ya. Selalu menghindar, tidak mau konflik, Pak. Tidak mau perang lah ya. Sampai ada kejadian, ada salah seorang orang Islam yang di kubunya Abu Jahal ini di Mekah ini kena panah nyasar, Pak. Dari panahnya atau tombaknya para sahabat yang di Madinah ini, Pak. Ada yang tahu, loh, ya Rasulullah, naqtulu ikhwanuna. Ya Rasul, kami membunuh saudara kami. Apa ini gitu? Ana tombak nyasar, Pak. Ini namanya perang ya kan, berkecamuk kayak gitu. Yang terbunuh orang Mekah yang sudah Islam tadi, yang nyingit-nyingit tadi, Pak. Tidak sengaja terkena salah satu tombaknya sahabat Nabi. Sehingga yang mereka yang tahu ini kan muslim, dia merasa galau, Pak. Loh, ya opo rek awak dhewe mateni tulur dhewe. Ya Rasul, naqtul ikhwanuna. Kami membunuh saudara kami. Gimana nih? Wah, setelah mereka galau kayak gitu, turun ayat ini, Pak. Turun ayat ini. Allah kemudian memberikan istilahnya itu statement kejelasan, Pak, status orang-orang yang mati tadi. Siapa yang mati tadi? Orang Islam, orang kafir? Orang Islam, Pak. Cuman dia posisinya berada di kubu orang musyrikin Quraisy. Allah menegaskan innal ladina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan, yang Allah innal ladina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat ya. Maksudnya orang-orang yang terbunuh tadi. Mana ada? Innal ladina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dzalimi anfusihim, yang matinya dalam keadaan dzalimi anfusihim, matinya dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Jadi orang tadi itu matinya dalam keadaan mendolimi diri sendiri. Jadi seakan-akan Allah berkata, tidak salah kalian. Jadi sahabat yang tidak sengaja kena menombak tadi, saudara, tidak salah. Justru yang salah yang mati itu. Matinya dalam keadaan dolim. Ya. Ya, malaikat kemudian apa? Qalu fima kuntum. Ya. Malaikat kemudian ketika mati kan ditanya, interogasi itu kan. Yang mati interogasi, Pak, nanti. Fima kuntum, kok iso Pak mau mati kok ini? Bahasa kita, gampangannya, Pak. Bahasa kita lah bahasanya. Kok bisa kalian tuh mati dalam keadaan dolim? Kan malaikatnya, bahasanya bahasa gampangannya, bahasa kasarnya, malaikatnya getun, Pak. Fima kuntum, kok bisa kalian mati begini?
Padahal sudah muslim kan ya? Mati dalam keadaan zalim. Apa dia alasannya? Pinter alasannya, Pak. Jawabannya dia begini. Qalu, mereka menjawab, kunna mustada'afina fil ard. Kami ini orang-orang lemah dahulu di Mekah itu. Maksudnya apa orang lemah, Pak? Mereka kan tidak punya power, Pak. Sedangkan mereka keluar ke medan perang itu bersama kaum musyrikin, di kubu kaum musyrikin itu karena apa? Dipaksa, Pak. Dia kali dipaksa kan? Untuk nolak, tidak berani, Pak. Kita kan cuman orang bawahan, rakyat jelata. Sama pemerintah diperintahkan, ya pemaneh. Sama tidak begini, Pak? Bahasanya begini. Abu Jahal bilang semua laki-laki wajib keluar untuk memerangi Muhammad itu. Karena kita butuh tambahan tenaga. Otomatis dia kan harus ikut juga, Pak. Sebab kalau dia ada ikut sama Abu Jahal digender, Pak. Ketahuan nanti Islamnya. Kalau ketahuan Islamnya tambah nemen, Pak. Sama Abu Jahal bisa dieksekusi langsung di tempat. Karena takut begitu, akhirnya dia terpaksa ikut keluar. Itulah kata kunna mustada'afina fil ard. Kami sebenarnya orang lemah, mustada'afin. Ya, istida'af, dalam keadaan tertindas. Tidak bisa nolak. Sudah peraturannya begitu gitu loh. Peraturannya kalau ngono wis, semua laki-laki wajib keluar. Sedangkan kita cuman rakyat jelata. Tidak bisa nolak keinginan penguasa waktu itu. Abu Jahal waktu itu pengusahanya. Akhirnya terpaksa dia bergabung dengan kubunya Abu Jahal. Masuk akal tidak nih, Pak? Salah apa benar alasannya, Pak? Alasannya salah apa benar? Benar. Bisa diterima tidak? Alasannya benar, Pak. Jadi seakan-akan dia mau membela diri. Saya lo tidak salah, keluarnya ini saya terpaksa. Sebab saya kalau tidak keluar, tidak ikut rombongan, saya bisa kena eksekusi sama Abu Jahal. Pinter alasannya, Pak. Secara logika masuk akal. Tapi coba malaikat bantahnya kan enak. Setelah dapat alasan kayak begitu, malaikat jawab begini. Qalu, apa jawaban malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Biyen kan wis dikongkon hijrah. Dulu dia kan sudah diperintah hijrah. Tapi dia milih hijrah tidak? Milih hijrah tidak? Tidak. Ketika dia milih menetap di situ, itu kan pilihan dia sendiri, Pak. Kalau bahasa kita gampang, biyen kok dak hijrah le, lapo menang di kono pancat. Kenapa tinggal di situ? Oh, sudah diperintahkan harus keluar dari Mekah. Kenapa tidak hijrah, Pak? Kenapa tidak hijrah? Eman-eman terhadap hartanya. Sehingga gara-gara dia tidak hijrah, ya akhirnya kena perintah sama Abu Jahal, kena sistemnya Abu Jahal di Mekah otomatis, Mas. Harusnya dia bisa keluar dari Mekah tidak terkena sistemnya Abu Jahal. Jadi tidak ada alasan kalian itu sekarang. Walaupun kalian sekarang matinya terpaksa, katanya terpaksa karena bergabung dengan Abu Jahal karena terpaksa, tapi sebenarnya bukan terpaksa. Sebab kalian tidak pergi dari situ. Asalnya kan sudah disuruh pergi, suruh hijrah. Karena berat dengan dunia. Apa kata Allah balasannya? Faulaika ma'wahum jahannam. Orang seperti ini nanti disediakan oleh Allah tempat yang berlindungnya itu. Ma'wa itu kan tempat berlindung, Pak. Artinya dia akan merasa nyaman, merasa tenang. Di mana? Di neraka. Kalau di neraka merasa nyaman, ya ngomong ini, Pak. Wasaat masyiron itu seburuk-buruknya tempat kembali, kata Allah. Jadi kalau diambil rumus di sini, Pak, ya. Kalau kita terapkan di kondisi kita sekarang, kita tidak mungkin hijrah tempat sekarang, Pak. Karena tidak seperti dulu tempatnya hijrah tempat bisa jadi. Hijrah tempat kok tuku saya, Pak, ya. Kepelingan piro warganya, Pak. Mahal kan?
Tapi setidaknya harus ada perubahan. Makanya orang yang tidak mau hijrah di ayat ini, kalau kita diambil intisari di ayat ini, Pak. Kalau diambil rumus, Pak, tidak hijrah sama dengan dolim. Saya kira rumusnya itu tidak hijrah sama dengan dolim. Dan ini bisa berlaku di kita di kapan saja, Pak. Yang paling jelas, misal kita komunitas, misalnya. Kita berkumpul dengan satu komunitas, satu jamaah, satu organisasi, satu perkumpulan partai atau apa. Ketika di komunitas itu ada kemaksiatan, di dalamnya diperintahkan hal-hal yang melanggar Allah, lalu kita kan tidak setuju, Pak. Karena kita tahu ini dilarang, tidak setuju. Tapi tetap di situ tidak mau pergi, Pak. Tidak mau keluar, tetap menetap di situ. Kenapa? Karena mungkin di dalam lembaga itu punya jabatan, mungkin punya tunjangan, kayak gitu kan ya. Eman-eman kalau keluar, sama tidak dengan ini, Pak? Dia tidak mau hijrah karena apa? Di Mekah tidak mau hijrah karena apa? Karena eman-eman terhadap hartanya, Pak. Kalau kita di satu komunitas, pekerjaan misalnya, di pekerjaan enak, gaji 15 juta, 20 juta, jadi asisten manajer, jadi general manager misalnya. Pekerjaannya di bank misalnya. Komunitasnya haram tidak penghasilannya itu? Penghasilan haram. Cuman eman-eman, leren, nggak oleh duit. Akhirnya karena dia kerja di situ, terpaksa kan, ya apa mana Pak, terpaksa ya Pak, karena sudah dari aturan perusahaan begini. Apakah dibenarkan melakukan itu? Nanti matinya sama dalam keadaan seperti orang ini, Pak. Saya ditekan sama atasan. Salahnya kamu tidak berhenti bekerja. Kan begitu, sama tidak, Pak? Kenapa tidak mau berhenti bekerja? Eman, gajinya besar. Persis tidak? Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, tetap matinya dalam keadaan dolim. Ma'wahum jahannam, nanti tempatnya di neraka, Pak. Tapi kalau nanti berhenti tidak nemu penggawean, Ustaz, sampai enak ngomong teori ya, gitu ya. Masa langsung leren, gimana apa anakku bujuku ini. Wa may yuhajir fi sabilillah, dilanjut ayat ke 100-nya itu. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman kasiran wa sa'a. Janji Allah nih, Pak. Siapa yang siap berhijrah meninggalkan tempat komunitas yang penuh dengan kemaksiatan tadi, yajid fil ardi muragaman kasiran wa sa'a. Pasti dia akan mendapatkan di muka bumi itu tempat yang luas, pekerjaannya lain yang lebih banyak, muragaman kasiran wa sa'a, dan rezeki yang sangat banyak. Janji Allah. Yakin tidak? Yakin tidak masalahnya. Kalau tidak yakin ini masalah, Pak, ya. Kenapa masalah? Orang yang tidak yakin terhadap janji Allah tuh apa ya namanya ya? Error, Pak. Errornya begini. Saya kasih gambaran. Kalau dalam surat Al-Waqiah itu kan ada ayat bunyi nahnu khalaqnakum falaula tusaddikun. Kami yang menciptakan kalian, kenapa kalian tidak percaya kepada kami, kata Allah. Kenapa fitrahnya tuh orang tuh, saya misal begini, Pak Satrio, saya ngasih Pak Satrio, Pak, setiap hari tak kasih uang 100 juta, 200 juta, saya kasih rumah beliau, saya kasih kendaraan, saya kasih aset miliaran, kemudian saya perlakukan dengan baik, kemudian saya kasih tunjangan, kasih fasilitas, pokok lah, Pak. Pak Satrio misal kerja ke saya, Pak, beliau anak buah saya kasih gaji besar dia, gaji 100 juta per bulan, fasilitas rumah tingkat lengkap dengan kolam renangnya, fasilitas gym dan sebagainya, mobil kendaraan supercar, ada Lamborghini, ya ada Ferrari dan sebagainya. Kemudian tunjangan-tunjangan fasilitas kesehatan, fasilitas semuanya lengkap, Pak.
terus saya perlakukan spesial. Kira-kira Pak, kalau seperti itu, loyal tidak Pak Satrio ke saya Pak? Sangat loyal. Hanya gara-gara dikasih fasilitas dan tunjangan seperti itu. Pasti beliau loyal ke saya Pak. Pasti itu Pak. Tidak mungkin tidak. Lalu kata Allah, nahnu khalaqnakum. Saya yang menciptakan kalian, yang menciptakan rumah untuk kalian, yang menciptakan pekerjaan untuk kalian, yang menciptakan istri anak untuk kalian, yang menciptakan pekerjaan kalian, kalian bisa kaya, bisa nikmat hidup. Semuanya fasilitas yang kalian miliki itu dari saya. Falaula tusaddiqun, kok tak percaya nang aku ke iso. Wajar tidak kalau begitu Pak? Tadi Pak Satrio saja saya kasih, pasti loyal ke saya dia Pak. Lalu saya bilang begini, Pak Satrio, sampean kalau urusan duit dosa khawatir wis, saya jamin. Yakin tidak kalau saya bilang begitu? Yakin tidak beliau Pak? Pasti yakin loh Pak. Wong terbukti kan? Kan terbukti, saya ngasih kan? Ketika saya janjikan sesuatu pasti yakin dia. Kenapa ke Allah tidak yakin? Itu masalahnya Pak. Allah janji, padahal yang menciptakan kalian, yang menghidupkan kalian, yang memberi mata, memberi hidung, memberi semua fasilitas, dari siapa itu? Dari Allah. Kenapa tidak yakin ketika Allah janji? Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah meninggalkan tempat-tempat yang maksiat itu, pindah ke tempat-tempat yang baik, yang penuh dengan ketaatan itu, pindah dari pekerjaan yang maksiat itu, komunitas yang ada kemaksiatan itu pindah ke komunitas yang ada baik yang ketaatan. Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Pasti kata Allah akan mendapatkan tempat yang luas, alternatif yang akan mudah didapatkan, dan rezeki sangat banyak. Ini kan janji Allah Pak. Kenapa kita tidak yakin? Masalahnya kan begitu. Berarti kan ada masalah di iman kita Pak. Kita lebih percaya, lebih yakin kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal ada tidak manusia kayak saya tadi Pak? Saya contohkan dulu. Saya ngasih Pak Satrio tiap hari 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ada tidak? Menghayal tuh Pak. Nggak ono Pak. Tapi kalau Allah terbukti Pak, ya kan? Kalau dapat coba aja antum punya mata dua jualan. Berapa nilainya itu Pak? Dijual, nanti ada yang beli itu. Kalau kita sambatan dari duit biasanya Pak. Duit aku rek bingung. Ginjalnya jualan, sampean jantungnya jualan itu. Nanti kaya sampean itu. Itu hartanya berapa miliar itu bisa jadi, miliaran Pak. Nanti bojone juga jualan juga ya. Mahal jadinya Pak. Itu kan nilai harta tidak ternilai dari Allah. Tapi kenapa tidak yakin? Jadi masalah kan begini Pak. Makanya orang tidak mau hijrah itu sama dengan zalim kata Allah. Jadi jangan salahkan kita ya apa kita di sini tertekan gimana? Salah pada akhirnya hijrah Pak. Kenapa tidak hijrah? Tadi penyebabnya tidak hijrah kenapa? Berat dengan dunia. Jadi ojo gaya alasan-alasan Pak. Ya apa waktu terpaksa nih sudah begini. Kenapa tidak pindah saja? Kalau beli pekerjaan, kenapa tidak berhenti dari pekerjaannya? Kalau di komunitas, ini kan masalah Pak kita Pak. Dan ini konsep hijrah zaman sekarang yang paling memungkinkan itu Pak. Kita jadi berpindah dari kemaksiatan, hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Berpindah dari komunitas yang ada kemaksiatan di dalamnya, komunitas yang ada penyimpangan ke penyimpangan, keluar dari situ bergabung dengan komunitas yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita alasan ya apa maneh. Itu kan alasan kayak gini tadi kan ya. Kunna mustad'afina fil ardi. Ya apa maneh malaikat, saya ini terpaksa, kita orang-orang lemah. Gitu kan ya. Dia dipaksa tidak dia bergabung dengan pasukannya musyrikin Abu Jahal? Dipaksa tidak? Dipaksa Pak, tapi kan tidak manfaat paksanya. Harusnya kalau orang dipaksa itu kan diudur. Ya kan? Tapi kan
Allah tidak memaafkan. Bahkan kata Allah, ma'wahum jahannam. Tempatnya di neraka. Padahal dia bergabung dengan Abu Jahal itu karena dipaksa. Bukan keinginan sendiri, bukan. Itu karepe dhewe, Pak. Karepe ndak melok asin nih. Cuman karena dipaksa, dia terpaksa akhirnya ikut. Mati dalam keadaan seperti itu, dolim. Kenapa dolim? Karena yang menyebabkan dia dipaksa, dia sendiri. Ada di dalam komunitas itu. Coba dia keluar, ikut hijrah bersama Rasul di Madinah, ke Madinah. Ada yang maksa tidak? Tidak ada. Nah, seperti itu, Pak. Konsep hijrah kita sekarang. Makanya orang tidak mau hijrah. Tetap saja, misalnya dalam satu pekerjaan, ya. Di situ ada keharaman-keharaman. Lalu bilang begini, ya opo, yes, ya pemane terpaksa kita. Ya bukan terpaksa, Pak. Orang keluar bisa. Berhenti bisa, resign. Ya kan? Tapi kenapa tidak berhenti? Seperti orang tidak mau hijrah ini tadi, Pak. Karena berat dengan rumahnya, berat dengan asetnya, berat dengan hartanya. Kenapa tidak berhenti? Karena berat dengan gajinya, dengan upahnya, insentifnya, tunjangannya. Nyambung tidak kalau gini, Pak? Konsep hijrahnya, Pak. Maka bisa kita praktekkan hijrah ini sekarang. Dimanapun kita. Makanya tidak bisa tidak. Kita harus terus berusaha untuk hijrah. Maksudnya dalam artian dari yang kemaksiatan menuju ke ketaatan. Komunitas juga sama. Antum di partai, masuk partai. Di dalam partai ada kemaksiatan, Pak. Misalnya, yang sudah tersistematis. Karena partai kan kemaksiatannya kan sistematis, Pak. Ya, yang namanya sogok menyogok, kan itu pasti tidak. Proposal palsu. Itu kan pasti, Pak, ya. Karena sudah menjadi sistem dalam partai. Antum tetap di situ. Bareng ngomong, ya apa mana wis dipokso ngene, dolim antum, Pak. Kenapa tidak leren metu toko partai aduh, Pak? Kenapa betah di partai? Dapat fasilitas. Atau mungkin punya struktural, punya jabatan. Ya mungkin jadi kepala lah, ketua lah, jadi bendahara kah, atau jadi apalah yang sifatnya itu menguntungkan, baik secara fisik maupun non fisiknya, Pak. Bisa jadi kayak non fisik itu keuntungan disegani orang, dihormati orang, itu kan juga keuntungan, Pak. Kalau ketua kan beda loh, Pak, ya. Ketua itu kan kita sambut ketua, semua hadirin harap berdiri, itu kan gede dah sih, Pak. Ya kan? Kalau disambut begitu kan gede dah sih, Pak. Jadi dia dapat penghormatan di dalamnya. Nah itu eman-eman. Kalau dikeluar dari situ tidak dapat penghormatan lagi. Sama, prinsipnya sama. Jadi tidak hijrahnya karena berat terhadap dunia. Entah dunianya itu berupa harta atau dunianya berupa kehormatan, status, posisi, sanjungan dan sebagainya. Ketenaran, popularitas itu dunia semua, Pak. Nah, sedangkan kita yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau keluar dari situ nanti susah jadi pekerjaan? Kata siapa susah? Janji Allah di sini, Pak, ya. May yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Kalau tidak yakin tadi ada yang masalah di iman kita. Berarti kita belum mengakui nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan setiap saat ini, Pak. Tidak sadar terhadap nikmat Allah. Kalau nikmat diberikan orang, terasa. Tapi nikmat diberikan Allah, tidak terasa. Ini jadi masalah. Maka di situ yang harus kita tempa diri kita, Pak. Dan tinggal kita sekarang, kita berada di posisi mana? Wajib hijrah, ya wajib hijrah. Makanya rumusnya itu tidak hijrah sama dengan zalim. Jadi kalau ada komunitas yang tidak kena, jadi terus nggak, Pak? Jangan dirubah ya, komunitas yang kena-kena, yang bener, malah ditinggal. Ini aneh, Pak. Karena jamaah pengajian ini berhenti, pindah ke jamaah pos kamlingan misalnya. Kan aneh, Pak, ya. Harusnya dari jamaah pos kamling pindah ke jamaah majelis taklim. Nak pensiun dari majelis taklim kan aneh. Makanya kan, tapi ada perubahan yang begitu memang. Wajar lah ya.
Nah, intinya untuk kita sendiri, sekedar jadi bekal lah ya. Sedikit waktunya itu, mungkin ada pertanyaan? Ini Pak, Ya. kaitannya dengan orang melaksanakan sesuatu karena keterpaksaan atau dipaksa oleh keluarga atau oleh istri dan anak. Saya punya teman jamaah di Asalam sana. Dia pegawai bank, rajin ngaji juga. Di saat ustadznya menyampaikan riba, itu merasa dia ingin berhenti jadi pegawai bank, tapi dituntut oleh keluarganya, boleh leren mangan apa Pak, tetap gitu. Akhirnya dia malu dengan teman-teman, pindah di Balu di daerah timur, kepala banknya. Kemudian yang kedua, ini saudara saya yang satu alhamdulillah nurut di Bank Cetol ya. Akhirnya dia awalnya gitu, aku leren mangan apa, akhirnya aku insya Allah oleh Allah diganti. Alhamdulillah dia berhenti dari Bank Cetol itu, alhamdulillah bagus, hidupnya bagus. Nah yang satu ini tetap dia akhirnya ya hidupnya sengsara gitu karena keterpaksaan tadi. Nah, jadi kaitannya dengan ayat tadi ya, karena dia punya alasan aku makan apa ya, aku metu teko penghasilan yang ini makan apa, itu Pak kekuatannya di situ. Jadi begini Pak ya, antum pernah ngaji tentang sirah Nabi ketika Rasul mau hendak hijrah, beberapa momen hari sebelum hijrah itu kan sudah tercium Pak oleh kelompok golongan Abu Jahal bahwa ini orang-orang Islam sudah mau hijrah. Sebelum hijrah itu kan Rasul sendiri, tapi sahabat itu sudah mulai hijrah. Sahabat-sahabat itu hijrahnya sejak haji Pak, sejak musim haji. Kayak gini sekarang ini sudah mulai bertahap, sebagian sudah ada yang pergi hijrah itu Pak. Kisahnya begitu sirahnya Nabi itu. Sampai terakhir Rasul itu, yang paling hijrah terakhir kan Rasul. Nah itu kan sebenarnya sudah tercium Pak. Nah itu kan ketika tercium ini, orang-orang pembesar Quraisy itu kan mulai membuat sebuah muktamar gitu Pak ya. Mengadakan muktamar kan ya. Jadi mereka berkumpul untuk bermusyawarah gimana ini, apa yang kita lakukan terhadap Muhammad ini. Mereka kan syuro Pak ya, diskusi Pak, seminar. Nah, ketika mereka sedang sibuk mencari ide itu, datang siapa, Pak? Datang siapa? Hah? Umar. Kok Umar? Pernah ngaji sirah, Pak? Ketika orang musyrikin Quraisy ini sibuk mencari ide gimana caranya menangani Muhammad ini, datang salah seorang yang memberi ide, seorang tua yang tampilannya bijak, yang kayak siapa itu? Iblis, Pak. Rajanya setan. Nyamar. Jadi begini, coba. Dia yang terjun langsung memberikan ide-ide, usulan sebagainya dalam rangka untuk menghalang-halangi hijrah. Sampai di sini coba. Jadi orang hijrah itu Pak, bagi setan itu sebuah masalah besar. Makanya tidak anak buahnya yang turun, bukan kepala bagiannya, bukan kepala seksinya, bukan manajernya, tapi CEO-nya langsung yang turun Pak. Ya, iblisnya sendiri yang turun Pak. Bukan hanya jenderal, itu pang tertingginya Pak. Karena ini masalah besar. Artinya orang kalau mau hijrah tidak ringan Pak. Godaannya itu bukan setan sing kelas Catam sama si Caba Pak. Bukan ya. Tapi panglima setannya. Makanya godaannya berat Pak tadi Pak ya. Nah dia masuk lewat istrinya tadi Pak, lewat anaknya, lewat mertuanya, lewat orang tuanya. Dan itu yang menggoda kelas kakap. Makanya godaan orang mau hijrah itu berat sebenarnya. Karena bukan orang biasa-biasa. Yang goda setannya setan tingkat super Pak. Lalu itu wajar lah, ditakut-takuti kayak begitu. Yang pertama itu. Yang kedua, lihat saja testimoninya gitu loh Pak. Orang-orang yang benar-benar hijrah kayak tadi Pak Hasari sampaikan. Yang kedua yang dari Bank Cetol itu ternyata lebih baik kan janji Allah sebenarnya Pak. Ya man taraka syai'an 'ala Allah audahullahu khairan minha. Kata Rasul kan begitu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Pak, karena ingin mencari ridha Allah,
karena ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah, Pak, murni karena Allah, karena tidak mau bermaksiat, karena telah banyak pelanggaran, maka audahullah khairan minha, pasti Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan terbukti, terlalu banyak buktinya, testimoni terlalu banyak, orang-orang yang resign dari hal-hal yang sifatnya maksiat, berarti penggantinya itu jauh lebih baik, Pak. Masalahnya tingkatnya yakin apa tidak, yakin kepada Allah atau yakin kepada iblis tadi, Pak. Kalau iblis tadi, ya apa caranya biar tidak hijrah gitu. Jadi godaannya besar, Pak ya. Jangan dikira yang datang tuh jin-jin setan-setan kelas teri, bukan. Itu setan-setan kelas cakap nanti yang datang langsung itu. Itu maksudnya. Jadi Rasul tuh bahkan setelah hijrah pun, nanti kalau antum baca sirah itu ya, setelah hijrah pun itu, Rasul kan hijrah, kalau ketika di Habasyah, hijrah pertama kali kan, sahabat pindah ke Habasyah itu, dari Mekah ke Habasyah itu berapa ribu kilo, Pak. Orang harus naik kapal kan ya, di Ethiopia, Habasyah itu. Sampai di sana apakah tenang sahabat itu? Sampai di Habasyah apakah tenang? Di ngaji sirah, Pak. Sampai di Habasyah itu didatangi masih sama orang-orang miskin Quraisy itu, Pak. Padahal sudah jauh, sudah pergi dari Mekah. Kan dianggapnya sahabat itu di Mekah bikin onar, ya kan? Makanya mereka pindah. Tapi setelah pindah malah diparani, Pak. Mereka tidak mau, mereka keluar dari Mekah. Kayak begitu hijrah itu, Pak. Ketika kita mutus hijrah, teman-temannya tidak suka masih. Ojo lah bro, mosok pindah bro. Terus diiming-imingi, bahkan bisa jadi diiming-imingi, Pak. Udah saya berhenti, dah saya naikkan gajinya. Udah saya berhenti, dah saya naikkan posisinya, jabatannya. Bisa-bisa begitu, Pak. Godaannya gede loh, Pak ya. Nah ini harus kita sadari. Tapi kalau kita murni karena ingin mencari ridha Allah, janji Allah jauh lebih baik daripada janjinya iblis. Gitu, Pak ya. Saya tanyakan, waktunya sudah bersama. Sama Mas Nadia, ada merah kesimpulan yang kita tadi setelah subuh tadi kita